dalam sel, energi akan dihasilkan melalui proses yang sangat panjang yang terorganisasi, yang mana bahan bakunya ini diantaranya ada glukosa, asam lemak, asam amino, yang akan selanjutnya dipecah serta menghasilkan NADH serta NADH2, dan sebagai pembawa elektron. Molekul-molekul inilah yang akan mengalirkan elektron menuju rantai transport elektron di dalam membran dalam mitokondria. Mari kita pelajari. Selama pemecahan nutrisi, elektron dipindahkan ke NAD+ dan FAD, menghasilkan NADH dan FADH. Pertama, glukosa menjadi piruvat ke asetil-CoA menghasilkan NADH. Kemudian asam lemak ke B-oksida menghasilkan NADH dan FADH2. Kemudian ada asam amino menjadi berbagai jalur, kemudian menghasilkan NADH atau FADH2. Molekul NADH dan FADH2 kemudian membawa elektron berenergi tinggi ini ke rantai transport elektron. Rantai transport elektron berada pada membran dalam mitokondria yang membentuk lipatan bernama kristal. Lipatan ini memperluas area kerja dan meningkatkan efisiensi. Membran dalam bersifat sangat selektif pada ion seperti H+, tidak bisa melewatinya tanpa protein khusus. Disinilah kompleks-kompleks protein berperan sebagai penggerak elektron dan pompa proton. Rantai respirasi dimulai dari dua pintu masuk elektron. Kompleks 1 atau NADH dehidrogenase menerima elektron dari NADH dan memompa H+ ke ruang antarmembran. Kompleks 2 atau suksinat dehidrogenase menerima elektron dari FADH2 tetapi tidak memompa H+. Kedua jalur ini kemudian menyerahkan elektronnya ke ubiquinon atau koenzim Q, pembawa elektron non-protein yang bergerak bebas di membran. Dari ubiquinon, elektron diterima oleh kompleks 3, sitokrom C, reduktase. Proses ini kembali memompa proton ke ruang antarmembran. Setelah itu, elektron dipindahkan ke sitokrom C, protein kecil yang membawa elektron menuju kompleks berikutnya. Setiap perpindahan melepaskan energi yang dimanfaatkan untuk membentuk gradien proton. Di kompleks 4, sitokrom C oksidase, elektron diterima satu persatu dari sitokrom C. Di kompleks ini terjadi langkah krusial. 4 elektron sekaligus diserahkan ke oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Oksigen kemudian berikatan dengan proton membentuk air. Inilah alasan oksigen menjadi sangat penting untuk respirasi sel. Pemompaan proton oleh kompleks 1, 3, dan 4 menyebabkan H+ menumpuk di ruang antarmembran. Terbentuklah perbedaan konsentrasi dan muatan listrik antara matriks dan intermembran. Gradien elektrokimia inilah yang menjadi sumber energi besar bagi langkah berikutnya, kemioosmosis. Proton yang menumpuk akhirnya masuk kembali ke matriks melalui ATP sintase, sebuah kompleks enzim yang bekerja seperti turbin. Aliran proton menyebabkan bagian enzim ini berputar dan energi mekanik ini digunakan untuk mengikat ADP dan juga fosfat anorganik menjadi ATP. Hasil akhirnya adalah 1 NADH menghasilkan kurang lebih 3 ATP, sedangkan 1 FADH menghasilkan kurang lebih 2 ATP. Dengan memanfaatkan aliran elektron serta gradien proton ini, dalam sel akan menghasilkan ATP secara lebih efisien. Dan proses inilah yang menjadi respirasi sel serta sumber utama energi bagi tubuh. Yang dapat dari sinilah kita dapat memahami aliran elektron serta rantai transport elektron ini dapat membantu kita dalam melihat betapa terkoordinasinya kerja mitokondria dalam menjaga kehidupan manusia saat ini.